Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 84 SMA Negeri 1 Bumanggung. Pada hari ini ya, pertemuan pada hari Rabu yang cerah ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan mengulas materi teorema Pitagoras yang selama ini sudah kalian pelajari. Akan kita ulas ya, terkait dengan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, kita lihat di sini untuk segitiga ini, segitiga A, B, dan C ya, ada sisinya ada 3 ya. Di sini siku-siku berada di titik B ya. Kita misalkan sudut sisi yang di depan A ini kita namakan sisi A atau BC. Sisi yang di depan sudut B, sisi ini ya, atau sisi AC kita misalkan C, dan sisi yang di depan sudut C ini adalah sisi B. Ya. Oke. Perhatikan. Kemarin kita sudah membuat teorema Pitagoras atau kalian sudah mempelajarinya. Segitiga ini mana sisi yang paling panjang? Ya, sisi yang paling panjang adalah sisi miring ya. Yang miring ini selalu lebih panjang dibandingkan kedua sisi tegak. Ini sisi tegak ya, berarti lebih panjang, yang paling panjang. Berarti ya, sisi C ini kita tulis sisi C kuadrat, ini rumus Pitagorasnya, sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegak ya, jumlah dari kuadrat sisi tegak, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ini adalah teorema Pitagoras. Nah, bagaimana cara mencari nilai C? Ini C, berarti kita harus hilangkan kuadratnya. Ini yang pertama, C sama dengan, kalau kuadratnya hilang pindah ruas itu berubah jadi akar. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini untuk mencari sisi C. Ya, ini modalnya di sini modalnya. Kita ketemu 1. Untuk mencari sisi C ya, kita hilangkan kuadratnya dengan cara pindah ruas, berubah menjadi akar. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya. Kalau untuk mencari nilai A kuadrat itu didapat dari apa? Dari ya, ini karena yang paling panjang adalah C, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Gimana cara mencari panjang A? Berarti A sama dengan kuadratnya pindah ruas, C kuadrat akar ya, akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Nih, ini nomor 2 ya, 2. Dan yang ketiga ya, kalau untuk mencari B bagaimana? B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, C itu selalu lebih panjang, berarti dia sebagai yang dikurangi A kuadrat. Gimana cara mencari B? B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, modal ini harus kalian ingat-ingat terus untuk menentukan atau mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Oke, karena di sini ada contoh. Contoh yang pertama, ada segitiga ABC, siku-sikunya di B. Panjang AB 4, panjang BC 3. Ya. Tentukan panjang sisi AC. Nah, ini sisi AC itu yang sini, yang sisi terpanjang. Nah, kalau kita lihat di sini sisi terpanjang ya. Ingat ya, sisi terpanjang tadi kita misalkan ini C, ini A, ini B. Ya, kita lihat rumusnya di sini. Ya, sisi C itu sisi terpanjang, berarti C kuadrat atau AC ya. Kita bisa tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sesuai dengan ini tadi ya. Kita tulis C, A nya berapa? A nya tadi, A nya adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah B nya
4 kuadrat. Nah, sama dengan C. Maka C sama dengan akar 3/2 9 ditambah 4/2 16. Maka C sama dengan 9 tambah 16 akar 25. Berapa akar 25? Adalah 5 cm. Jadi panjang AC sama dengan 5 cm. Tuh ya. Jadi ini review saja materi yang kemarin kita atau kalian sudah catat. Nah, contoh yang kedua, ada segitiga PQR. Ya, PQR ini adalah siku-siku dan siku-sikunya di Q. Nah, tentukan panjang sisi PR. Sisi PR sama masih di sisi miring. Ya, kita misalkan aja di sini sisi miring C. Terserah A yang di sini atau yang di sini sama saja. Kita misalkan A di sini B. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C nya sama dengan kita tulis sisi A tadi adalah 1. Ya, 1 berarti akar 1 kuadrat ditambah B. B nya berapa tadi? 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Maka C sama dengan 1 kali 1 berapa? 1 ditambah 4 kuadrat. 4 kali 4 16. Berarti C nya sama dengan akar dari 1 tambah 16. Ya, 17. Kalau tidak ada hasil akar yang pasti seperti akar 25 tadi ya, akar 25 sama dengan 5. Akar 17 ini enggak ada ya, dia bilangan irasional. Maka nilai C atau nilai PR, sisi PR ini kita tetap tulis akar 17 cm. Nih ya. Nah, sekarang yang contoh soal yang ketiga. Oke, sebentar. Contoh soal nomor 3. Ada segitiga KLM. Siku-sikunya di L. Kita suruh mencari panjang LM. Nah, ini yang ditanya. Panjang KL adalah 6, panjang KM adalah 10. Ya, kita suruh menentukan panjang LM. Nah, ingat di sini. Yang kita cari adalah sisi ini. Kalau kita misalkan ini C, ini tadi A, ini B. Berarti A yang dicari. Kalau A yang dicari, ini yang mana? Nah, kita lihat tadi. Nih, ini cara mencari A-nya tadi. Ya, berarti A sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, itu kita tulis. Terus jawabnya A sama dengan akar ya C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, kita tulis C-nya berapa C-nya? 10 kuadrat dikurangi B-nya berapa? 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 10 kali 10 ya 100 dikurangi 6 kali 6 36. Maka A sama dengan akar 100 kurang 36 64. Berapa akar 64? Iya, 8 cm. Udah kesimpulannya. Jadi panjang LM sama dengan 8 cm. Ya, ini adalah review untuk materi yang sudah kita pelajari kemarin. Silakan dipahami, dicatat. Yang kurang paham silakan ditanyakan melalui WA pribadi, boleh di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.